Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok riset ingin mempresentasikan tentang laporan sistem teknologi informasi pada SMK YPB Petojo. Latar belakang dari perpustakaan adalah salah satu tempat sebagai sarana penyediaan sumber-sumber ilmu yang berbentuk tulisan atau buku yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu, pengetahuan, dan wawasan. SMK YPB Petojo ini merupakan salah satu sekolah swasta berakreditasi A. Dengan akreditasi A tersebut, SMK YPB Petojo ini bertujuan mengantarkan siswa menuju manusia yang lebih berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan bermutu sesuai dengan potensinya. Tujuan penulisan untuk membuat sebuah sistem informasi perpustakaan dapat memberikan informasi perpustakaan yang cepat, tepat, akurat untuk anggota, petugas perpustakaan, dan pimpinan untuk menghasilkan laporan yang terperinci dan valid. Untuk menetapkan rancangan pembangunan sistem manajemen yang sesuai dengan kebutuhan pustakawan dan mengelola perpustakaan SMK YPB Petojo ini, kami mengadakan survei riset lapangan ke tempat tersebut. Bermasalah bagaimana cara melakukan rancangan pembangunan sistem manajemen yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan yang ada di SMK YPB Petojo. Yang kedua, bagaimana sih sekiranya kualitas perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan SMK YPB Petojo. Dan yang ketiga, bagaimana proses data denda pada pengembalian menjadi sebuah laporan yang khusus. Ruang lingkup permasalahan perbaikan sistem manajemen data buku dan sirkulasi dengan melakukan rancangan pembangunan sistem ini pada perpustakaan SMK YPB Petojo. Yang kedua, mengevaluasi kualitas sistem manajemen perpustakaan SMK YPB Petojo. Yang ketiga, untuk denda pada menu pengembalian belum terdapat laporan yang khusus soalnya berkaitan dengan uang, jadi harus ada laporan khusus. Profil organisasi yang kita pakai dari sekolah. Sejarah tentang SMK YPB Petojo. SMK YPB Petojo ini berdiri pada 14 November 1951 oleh almarhum Bapak Suroto yang berprofesi sebagai pendidik atau pengajar. Dan SMK YPB Petojo ini beralamat di Jalan Petojo Barat 3, nomor 2, RT 4, RW 4, Petojo Utara, Kecamatan Gambir. Ada pula visi dan misi dari SMK YPB Petojo ini. Visi dari SMK YPB Petojo ini mempertahankan dan mengembangkan eksistensi SMK YPB Petojo sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan yang profesional dan mandiri serta dipercaya oleh masyarakat dan dapat terserap. Ada juga misi dari SMK YPB Petojo. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, sebagai pusat iptek, ilmu dan pengembangan kerja. Yang ketiga, mengembangkan unit produksi sebagai kegiatan operasional kerja. Yang keempat, meningkatkan profesional guru, karyawan, dan manajemen sekolah. Yang kelima, meningkatkan mutu dan relevansi prasarana serta jumlah fasilitas pendidikan, meningkatkan terwujudnya kemitraan program, dan meningkatkan kualitas KBM yang mencapai kompetensi siswa berstandar nasional. Oke. Selanjutnya ini ada contoh flow map peminjaman buku, di mana pertama siswa akan mulai, kemudian si siswa itu datang ke perpustakaan mencari buku. Di sini ada validasi. Kalau misalkan dia bukunya yang akan dipinjam itu ketemu atau ada, dia akan melanjutkan memberikan data siswa yang sudah dia daftarkan sebelumnya, kemudian diinput oleh si admin. Kemudian di sini ada validasi lagi. Kalau misalkan inputannya itu benar, maka dia akan lanjut ke pendataan yang berdasarkan number. Kalau misalkan dia salah, dia akan kembali cek inputannya. Selanjutnya ada simpan data, dan data tersebut kontak langsung ke laporan peminjaman yang ditolak kepala sekolah. Next. Kemudian analisa kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Analisa kebutuhan fungsional menjelaskan tentang semua fungsi-fungsi yang diperlukan oleh pengguna atau user system. Di antaranya, satu, sistem dapat memberikan data siswa. Yang kedua, sistem ini dapat memberikan akses penambahan, penghapusan, penyimpanan, dan pencetakan data. Tiga, sistem dapat memberikan akses input denda ketika ada keterlambatan atau
pengembalian buku. Yang keempat, sistem dapat memberi akses input data buku. 5. Sistem dapat memberikan akses input data peminjaman buku. Sistem ini memberikan akses data pengembalian buku. Kemudian yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional suatu sistem merupakan salah satu persyaratan tambahan yang dibutuhkan dari adanya sistem ini. Yang pertama, ada sistem ini membutuhkan perangkat keras seperti komputer dengan spesifikasi minimal RAM 2 GB dan minimal software Windows 2007. Kemudian ada sistem ini dapat digunakan harus memiliki beberapa software web browser, diantaranya Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem ini memiliki tampilan yang user friendly, yaitu sangat mudah digunakan dan dipahami. Kemudian sistem ini harus memiliki database untuk penyimpanan data. Nah, di sini ada diagram konteksnya, di mana admin yang melakukan terhadap sistem ini adalah yang pertama dia input data siswa, yang kedua input data buku baik itu kategorinya atau penerbitnya atau pengadaan, yang ketiga input data peminjaman, yang keempat input data pengembalian. Nah, yang dihasilkan dari sistem ini adalah laporan data siswa, laporan dari data kategori, penerbit dan pengadaan, kemudian laporan data peminjaman dan laporan data pengembalian. Lalu yang user kedua adalah kepala sekolah. Yang dilakukan oleh kepala sekolah, dia adalah aksesnya adalah menginput data user. Jadi user ini akan terdaftar jika sudah di input oleh si kepala sekolah ini. Yang dihasilkan dari sistem ini adalah laporan, baik itu laporan data siswa, data user, laporan buku, peminjaman, pengembalian, dan lain-lain. Di sini ada use case diagram use case, yaitu ada berisikan login, data user, data penerbit, data kategori, data buku, data siswa, data pengadaan, kapan buku itu datang, dan dari mana, data peminjaman buku, yaitu transaksi peminjaman antara siswa dan petugas, data pengembalian buku, dan data laporan untuk kepala sekolah yang kita berikan. Dan activity diagram pada menu login, yaitu pertama dari kepala sekolah ya. Ada pertama kepala sekolah masuk ke halaman web dan tampil from login pada menu web dan masukkan ID atau dan password. Jika benar langsung masuk ke dalam menu utama, jika salah kembali pada menu username dan password. Dan activity diagram yang kedua ada activity diagram input data user yang dilakukan juga oleh kepala sekolah. Pertama kepala sekolah masuk login ke menu data user, kemudian menampilkan form data user, add data user atau daftarkan user untuk petugas. Kemudian ada form data user, mengisi form, kemudian masuk ke simpan dalam database. Nah, di sini ada contoh input data penerbit. Jadi admin pertama mengklik menu data penerbit atau masuk ke data penerbit. Terus sistem akan menampilkan data penerbit. Kemudian admin akan memilih add data penerbit untuk menambahkan data penerbit. Kemudian sistem akan menampilkan form data penerbit yang akan diisi oleh admin, isi form add data penerbit. Kemudian jika ini sudah terisi, langsung disimpan di database. Kemudian ada